Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang amanat tersirat dan tersurat dari cerpen Sri Sumarah karya Umar Khayyam. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas apresiasi prosa fiksi yang diampu oleh Bapak Dr. Saprial MPD. Kita langsung ke biografi penulis cerpen Sri Sumarah. Namanya adalah Umar Khayyam. Umar Khayyam lahir di Ngawi 30 April 1932. Profesinya adalah penulis dan budayawan. Dan dia wafat pada tanggal 16 Maret 2002 karena menderita patah tulang pangkal paha kiri. Semasa kecil, Umar sudah akrab dengan dunia membaca. Ia terbiasa dengan bacaan-bacaan dongeng dan pelajaran yang terkait dengan bahasa Belanda. Saat duduk di Mulo setingkat dengan SMP, Umar akrab dengan novel yang berjudul Gone with the Wind dan yang lain. Masuk SMA bersama teman-temannya saat itu adalah Nugroho Noto Susanto dan Daud Yusuf. Keduanya menjadi Menteri Pendidikan, mengelola majalah dinding untuk mengeksplorasi karya-karyanya. Karya Umar yang pertama kali dimuat di majalah di Jakarta adalah cerpen Bunga Anyelir. Kita lanjut ke pendidikannya. Lulus sarjana muda di Fakultas Pedagogik Universitas Gadjah Mada pada tahun 1955. Meraih PhD atau Doctor of Philosophy dari Universitas Cornell, Amerika Serikat pada tahun 1965. Meraih Master of Arts dari Universitas New York, Amerika Serikat pada tahun 1963. Pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film Departemen Penerangan Republik Indonesia pada tahun 1966 sampai 1969. Bukan hanya itu, ia pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta 1969 sampai 1972, Direktur Pusat Latihan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Hasanuddin Ujung Padang 1975 sampai 1976, anggota MPRS Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dosen Universitas Indonesia, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Dri Jakarta, Jakarta, senior fellow pada East West Center, Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat 1973, Ketua Dewan Film Nasional 1978 sampai 1979, Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, anggota penyantun atau penasihat majalah Horizon, tetapi mengundurkan diri sejak 1 September 1993, bersama-sama dengan Ali Audah, Arif Budiman, Gunawan Muhammad, Aristides Katopo, Direktur Pusat Penelitian Kebudayaan Universitas Gadjah Mada 1977, Ketua Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta 1981, anggota Akademi Jakarta 1988 sampai seumur hidup. Umar Khayyam termasuk yang banyak melakukan terobosan dalam banyak bidang kehidupan yang melibatkan dirinya. Ketika menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, ia dikenal sebagai salah seorang pelopor dalam terbentuknya kehidupan teater kampus. Ketika menjadi Dirjen Radio dan Televisi, ia dikenal sebagai tokoh yang membuat kehidupan perfilman menjadi semarak. Sewaktu menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta, dia mempelopori pertemuan antara kesenian modern dengan kesenian tradisional. Pada saat menjadi dosen di alma maternya, ia mengembangkan studi sosiologis mengenai sastra, memperkenalkan metode grounded dengan pendekatan kultural untuk penelitian sosial, memberikan inspirasi bagi munculnya karya-karya seni kreatif yang baru, baik di bidang sastra, seni rupa, maupun seni pertunjukan, mendirikan pasar seni di kampus, dan sebagainya. Ia juga pernah memerankan Presiden Soekarno pada film Pengkhianatan G30 SPKI. Alasan memilih cerpen ini karena cerpen ini mengisahkan kehidupan Jawa yang kental dan menceritakan perjuangan hidup wanita Jawa di 3 zaman, yaitu zaman Perang Kemerdekaan, zaman pemberontakan PKI, dan masa Orde Baru.
Langsung saja ke amanat tersurat dari latar cerpen Sri Sumarah. Pada penggalan berikut ini, demikianlah Sri diwajibkan minum jamu galian secara teratur agar badannya tetap set dan sintal. Ingat, Nduk, laki-laki tidak senang melihat badan istrinya gombyar-gombyar. Sri diwajibkan dalam waktu tertentu makan kencur dan kunyit mentah agar keringat dan badannya tidak bau. Maknanya atau amanatnya, Sri adalah perempuan Jawa terapiyai atau lebih tepatnya dipersiapkan untuk jadi seorang perempuan priayi. Seorang priayi adalah teladan warga masyarakat kelas 1. Oleh karena itu, dia harus jadi tauladan, maka seorang priayi harus mempunyai keunggulan baik perilaku, budi bahasa, serta penampilan. Penggalan kedua, dari masa ke masa menjadi semakin jelas bahwa kemajuan para perempuan merupakan faktor penting untuk membudayakan bangsa itu. Kecerdasan penduduk bumi putra tidak akan terjadi secara cepat jika perempuan ketinggalan dalam bidang itu. Perempuan adalah pendukung peradaban. Nah, ini amanatnya sudah tersurat dari penggalan cerpen ini. Penggalannya yaitu bagaimana perempuan itu sangat penting untuk peradaban dan memajukan budaya bangsa itu. Masuk ke amanat tersirat. Pada penggalan, dia ingat beberapa waktu berselang seorang tetangganya menanyakan ramuan jamu galian yang bagaimana yang ia pakai. Kok Mbak Yu Morto itu bisa tetap langsing begitu, awet muda, bikin orang iri hati saja loh. Sri tersenyum ingat itu. Artinya, sebagaimana perempuan Jawa, Sri pun mempunyai tugas yang ringan dan sekaligus berat, yaitu menjadi seorang sembadra. Sejak ia masih gadis, dia hanya disiapkan untuk menerima dua berita bala yang lain. Pertama, untuk menghadapi kematian seseorang yang dicintai. Kedua, menghadapi berita akan dimadu suami. Jelaslah bahwa persiapan demikian adalah persiapan yang sesuai dengan kehidupan sembrada sebagai istri kesatria Arjuna. Oleh karena dalam budaya Jawa, dalam konteks masa lampau tentunya, perempuan tidak memiliki peran publik. Maka segala keputusan suami menjadi mutlak, tidak terbantah. Sudah lazim kiranya banyak priayi yang menikahi lebih dari satu istri, bahkan mempunyai gundik. Tugas istri adalah melayani, mendengar, dan melaksanakan perintah suami, bahkan kalau perlu tidak berbicara. Nah, amanat tersiratnya adalah ini merupakan keprihatinan pada zaman masa lampau. Untung saja pada zaman sekarang perempuan hadir kesetaraan gender. Keprihatinan ini cukup beralasan. Jika perempuan hanya dihargai sebagai pendamping belaka, perempuan menjadi pelengkap yang tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri dan menjadi beban ekonomi serta selalu tergantung pada suami. Praktik-praktik pendomestikan perempuan tetap berlangsung lama. Sri yang hidup di era awal kemerdekaan masih hidup dalam bayang-bayang tersebut. Ia menjadi perempuan yang terdidik tetapi tetap mempunyai peran tersebut karena ia kehendaki demikian. Identitas perempuan hanyalah tubuh yang terbudayakan. Pada akhirnya, yang terpenting dari keseluruhan tulisan ini adalah menulis sebuah teks yang berperspektif feminis bukanlah berbicara mengenai moral, atau yang sengaja dibangun dengan wacana sosial yang berperspektif patriarki, namun lebih pada berpijak pada penyuaraan terhadap perempuan, pemberian ruang terhadap perempuan untuk menyuarakan keinginannya, kebutuhannya, haknya, serta ia mampu menjadi subjek dalam kehidupannya. Terima kasih telah menonton.